Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Ismainiza dengan NIM A1C1220066 dari kelas reguler C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS agama. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi iman, ilmu, dan amal adalah konsep yang sangat penting dalam Islam. Konsep ini mengacu pada pentingnya menggabungkan keyakinan atau iman, pengetahuan atau ilmu, dan tindakan atau amal dalam hidup sehari-hari. Dalam Islam, tidak cukup hanya memiliki iman dan pengetahuan, tetapi harus juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan yang benar dan baik. Iman adalah keyakinan dalam hati yang mengakui keesaan Allah, kebenaran ajarannya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Iman juga meliputi keyakinan terhadap malaikat, kitab suci, hari kiamat, dan takdir. Ilmu adalah pengetahuan tentang ajaran Islam dan dunia sekitar yang diperoleh melalui studi dan pengamatan. Ilmu dapat membantu seseorang memahami ajaran Islam dengan baik dan dapat memperkuat iman seseorang. Dan yang terakhir adalah amal. Amal adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amal mencakup semua tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang, termasuk beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Adapun dalam Islam, integrasi iman, ilmu, dan amal sangat penting karena ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Dengan memiliki iman yang kuat, seseorang akan terinspirasi untuk belajar lebih banyak tentang ajaran Islam dan dunia sekitarnya. Dalam belajar ilmu, seseorang akan semakin memperkuat imannya dan merasa terpanggil untuk beramal dengan melakukan perbuatan baik. Dalam melakukan amal, seseorang akan semakin memperkuat imannya dan memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Islam adalah budaya memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, Islam adalah agama yang memiliki prinsip-prinsip moral, etika, dan sosial yang telah membentuk budaya-budaya di berbagai belahan dunia, seperti seni, arsitektur, sastra, dan bahasa. Di sisi lain, budaya-budaya ini juga telah mempengaruhi pemahaman dan pengembangan Islam pada saat tertentu, terutama dalam hal tafsir Al-Quran dan hadis. Namun, ketika datang ke teknologi, Islam secara historis tertinggal dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lain seperti Tiongkok, India, dan Barat. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa ini terjadi. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah hilangnya inovasi ilmiah dan teknologi di dalam dunia Islam setelah masa kejayaan abad ke-8. Selama beberapa abad, dunia Islam mengalami kemunduran dalam banyak hal, termasuk dalam pengembangan ilmiah dan teknologi. Sementara peradaban Barat berkembang pesat dan mencapai kemajuan besar. Ada beberapa faktor lain yang berperan dalam mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Salah satu faktor penting adalah kurangnya dukungan pemerintah dan investasi pada riset dan pengembangan ilmiah. Di banyak negara-negara Islam, anggaran yang diperuntukkan untuk riset dan pengembangan ilmiah jauh di bawah standar internasional, dan para ilmuwan seringkali tidak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak. Nah, hal ini dapat memotivasi para ilmuwan untuk mencari penghasilan dan pengakuan di luar negara mereka, daripada bertahan dan berkontribusi pada pengembangan ilmiah di negara mereka sendiri. Selain itu, pengaruh agama dalam budaya dan masyarakat di beberapa negara Islam juga dapat membatasi perkembangan teknologi. Beberapa paham agama yang konservatif menganggap bahwa beberapa teknologi atau ilmu pengetahuan bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga dapat menyebabkan penolakan atau bahkan cemoohan dari masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya globalisasi dan modernisasi di beberapa negara Islam, terdapat upaya untuk memperbaiki kondisi ini dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Ada upaya yang lebih besar dalam membangun infrastruktur pendidikan dan riset yang lebih baik, serta untuk mempromosikan inovasi teknologi melalui dukungan
pemerintahan, dan swasta. Dengan upaya ini diharapkan Islam dapat memperbaiki posisi dalam mengikuti perkembangan teknologi global dan memperoleh kemajuan yang lebih besar di masa depan. Baik, soal ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani merujuk pada visi Islam tentang tatanan sosial dan politik yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Konsep ini mengusung ide bahwa masyarakat harus hidup dalam keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif, serta antara tuntutan agama dan tuntutan dunia. Dalam masyarakat madani, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan menjaga tatanan sosial yang adil dan harmonis. Hal ini dilakukan dengan cara berperilaku sopan, menghormati hak-hak orang lain, bekerja secara produktif, dan mendukung pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang seimbang. Selain itu, konsep Islam dalam kesejahteraan umat juga menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam distribusi sumber, baik itu daya dan kekayaan, serta penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial yang merata. Kemudian, dengan demikian, konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani itu menempatkan Islam sebagai agama yang memberikan pedoman dan panduan bagi masyarakat dalam membangun dan menjaga kehidupan sosial dan politik yang seimbang, adil dan berkelanjutan. Baik, untuk soal yang nomor 4, menurut Anda sudah sejarankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Sejauh ini saya melihat bahwa Islam dan kebangsaan Indonesia telah berkembang secara paralel, dengan keduanya memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan masyarakat Indonesia. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kebudayaan dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas Indonesia, seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Di sisi lain, konsep kebangsaan Indonesia juga telah mengakomodasi keragaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang heterogen. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menjadi lambang kesatuan dalam keragaman. Namun, seperti halnya di negara lain, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keselarasan antara Islam dan kebangsaan Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah ekstremisme dan toleransi yang dapat membahayakan kerukunan dan kesatuan di Indonesia. Selain itu, terdapat juga isu tentang dominasi atau hamegoni budaya dari kelompok mayoritas yang dapat mengancam hak-hak minoritas dan keragaman budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga keselarasan antara Islam dan kebangsaan Indonesia dibutuhkan kerjasama dan dialog yang terbuka antara berbagai kelompok dan elemen masyarakat. Selain itu, juga diperlukan upaya untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan persatuan di antara masyarakat, serta menghargai hak-hak individu dan kelompok minoritas. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Islam dan kebangsaan Indonesia tetap sejalan dan membentuk identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Baik, sekian itulah jawaban dari UTS agama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.